Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Ineng Arya Kusuma dengan NIM 22130419 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video mengenai materi simbiosis. Nah, mengapa saya membawakan video ini? Yaitu karena banyak peserta didik itu hanya mengetahui beberapa saja dari simbiosis itu sendiri. Nah, sementara simbiosis itu ada banyak sekali di lingkungan mereka yang baru mereka ketahui dan sehingga akan menambah wawasan dari peserta didik itu sendiri. Nah, adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning dengan metode ceramah plus dan dibarengi dengan karya wisata. Nah, hal ini diharapkan agar pengetahuan dari peserta didik itu bersifat kontekstual atau langsung berhadapan dengan dunia nyata, karena dengan hal tersebut akan menambah daya ingat dari peserta didik itu sendiri dan memberikan pengalaman yang lebih atau pengalaman yang berbeda dari pembelajaran biasanya. Mungkin sekian dari saya. Silakan simak videonya. Terima kasih. Kak coba lihat itu, Kak. Apaan itu? Itu kupu-kupu hinggap di bunga nggak sih? Apaan itu? Itu salah satu simbiosis nggak sih? Simbiosis? Simbiosis mutualisme. Kan simbiosis ada 3, simbiosis mutualisme, komensalisme, sama parasitisme. Tapi menurutmu simbiosis itu ada berapa sih? Kamu nanya. Mending kita tanya Pak Guru aja nggak sih? Tapi menurut setahuku ya, selain dari simbiosis yang kayak kamu jelasin, ada mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme, aku pernah baca loh kayak kurang lebih ada 7 jenis simbiosis. Tapi selain 3 jenis simbiosis yang udah kamu sampaikan, kurang lebih aku pernah baca di suatu literatur tuh ada 7 jenis simbiosis. Selain 3 simbiosis yang udah kamu sampaikan, ada juga loh yang kayak simbiosis amensalisme, ada juga simbiosis kompotisisme, ada juga simbiosis netralisme, dan juga kalau nggak salah ada simbiosis apa ya? Kalau nggak salah tuh ada juga jenis simbiosis yang keempat itu adalah holoteisme. Tapi aku kurang tahu apa ya penjelasan dari keempat jenis simbiosis itu selain yang udah kamu sampaikan. Mending kita tanya Pak Guru aja yuk. Yuk. Ada Pak Guru. Pak Guru, Pak Guru. Ada apa nih panggil Bapak? Nah, jadi kebetulan Gimana? Ada yang Bapak bisa bantu? nah, jadi gini Pak, tadi itu kan kita sedang diskusi kayak adalah perdebatan. Jadi ini Sheila dia bilang tahu ada 3 jenis simbiosis. Nah, saya juga baca sempat di literatur tuh ada 7 simbiosis, tapi untuk 4 simbiosis selain mutualisme, komensalisme, sama parasitisme itu saya kurang tahu Pak, gimana sih penjelasan sama contoh-contoh di kehidupan nyatanya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan agar kami bisa tahu. Baik, jadi gini nak, memang simbiosis itu yang lebih umum kita kenal itu cuma ada 3, tetapi sebenarnya ada simbiosis lain selain dari 3 itu, dan jika di total itu ada 7 simbiosis. Tetapi sebelum kita memasuki pengertian dari ataupun jenis-jenis dari simbiosis itu, alangkah baiknya kita memahami definisi dari simbiosis itu sendiri. Apakah anak Oka dan anak Sheila sudah mengetahui apa itu simbiosis sebelumnya? Kalau dari saya Pak masih sebatas kalau pengertian simbiosis itu dari saya sendiri itu adalah interaksi antara 2 organisme. Nah, dimana nantinya bakal adalah kayak dampaknya, baik itu ada yang menguntungkan sama yang merugikan. Kalau dari saya mungkin itu aja. Kalau menurut saya sih, saya sama Kak Oka, Pak. Oh, jadi gini ya, benar sekali yang diterangkan oleh Nak Oka tadi. Simbiosis itu merupakan sebuah hubungan atau interaksi timbal balik antara 2 organisme atau bisa lebih yang nantinya itu akan memiliki dampak dari 2 organisme tersebut.
sisi lain ada dampak yang memang antara dua organisme itu ada yang menguntungkan, saling menguntungkan, ataupun saling merugikan, ataupun ada juga yang saling menguntungkan salah satu pihak tetapi salah satu pihaknya itu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Sementara dua organisme yang bersimbiosis itu namanya atau disebut dengan simbion. Terkait tadi pertanyaan anak Oka dan anak Sela terkait jenis-jenis dari simbiosis itu memang yang sudah anak Oka dan anak Sela dijelaskan ada sudah berapa tadi kamu tahu? Tiga ya? Ya tiga, yaitu Bapak jelaskan kembali. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nah, di mana simbiosis mutualisme ini adalah simbiosis antara dua organisme yang berbeda, yang dimana dampaknya itu atau menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antar organisme tersebut. Namun perlu dicatat, jikalau organisme atau simbiosis ini tidak dijalankan, kedua organisme tersebut akan saling merugikan. Apakah anak Oka dan anak Sela tahu apa itu simbiosis mutualisme contohnya? Menurut saya sih yang tadi saya lihat Kak, kupu-kupu dibelah di Ya benar sekali, itu adalah salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, di mana salah satu organisme seperti misalnya bunga itu memerlukan bantuan dari kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan, sementara dari kupu-kupunya sendiri memerlukan bunga sebagai nutrisinya. Biar lebih memahami dari materi simbiosis ini, alangkah baiknya kita melihat langsung dari proses simbiosis tersebut ke lingkungan sekitar kita. Mari ikut ya, Pak. Nah, ini adalah contoh dari simbiosis yang Bapak katakan tadi adalah simbiosis mutualisme, di mana salah satu dua organisme yang saling bersimbiosis itu saling menguntungkan. Nah, di sini terdapat bunga, di mana bunga ini nantinya akan dibantu oleh serangga, di mana serangga itu akan membantu kehidupan dari bunga itu sendiri. Selain itu, efek dari serangga itu juga akan mendapatkan makanan. Jadi di sini antara simbionnya itu saling menguntungkan. Nah, selain dari contoh ini yaitu simbiosis mutualisme dari bunga ini dan serangga itu, ada juga simbiosis mutualisme. Contoh lain dari simbiosis mutualisme yaitu seperti burung jalak. Anak tahu burung jalak? Ya, biasanya burung jalak itu akan hinggap di pohon kerbau dan akan memakan kutu dari kerbau tersebut. Jadi jika kerbau itu dimakan kutunya, dia juga akan diuntungkan, dan jalak itu juga akan mendapatkan keuntungan karena memakan makanan itu berupa kutu. Itu demikian dari simbiosis mutualisme. Mari kita melihat kembali untuk simbiosis selanjutnya. Nah, kebetulan di sini juga ada. Ini adalah simbiosis antara benalu dengan tanaman liur. Di sini dapat kita katakan bahwa benalu ini adalah sebuah parasit. Anak tahu parasit? Parasit itu kan bukannya yang hinggap di inangnya terus nanti bakal menempel dan menguntungkan si parasit merugikan inangnya. Ya, benar sekali. Itu adalah suatu simbiosis yang hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi pihak sebaliknya itu akan dirugikan, karena di sini benalu ini akan menghisap sari-sari makanan dari pohon inangnya, sehingga pohon inangnya itu lama-kelamaan akan mati dan kurang berisi, sehingga benalu ini dikatakan sebagai parasit, organisme yang menghisap dan merugikan dari yang ditukannya. Baik, di sini adalah contoh simbiosis yang ketiga, yaitu simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang dimana menguntungkan salah satu pihak, tapi pihak lainnya itu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan, jadi biasa-biasa saja. Nah, adapun contoh dari simbiosis komensalisme ini adalah dapat kita lihat, ini adalah paku tanduk rusa atau sinar berjalan dengan nama linear Placiferium, di mana dia hanya menumpang untuk menempel pada pohon ini. Nah, hal ini juga tidak akan dirugikan atau diuntungkan karena paku sinar undangan ini tidaklah bersifat seperti benalu yang Bapak katakan tadi seperti parasit, tapi dia hanya menumpang hidup atau menumpang menempel. Nah, selain dari paku sinar undangan ini, ada juga contoh lain seperti sirih yang menempel pada pohon dan anggrek. Nah, itu adalah salah satu contoh dari simbiosis komensalisme ini. Baik, kita cari lagi simbiosis berikutnya.
Baik anak-anak, ini adalah contoh simbiosis yang berikutnya, yaitu simbiosis yang keempat ya. Ini adalah simbiosis amensalisme. Nah, apakah anak tahu ini pohon apa? Ya, benar sekali. Ini adalah pohon pinus. Nah, di mana simbiosis amensalisme itu adalah simbiosis yang merugikan salah satu pihak, tetapi pihak lainnya itu yakni pohon pinus itu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Mengapa demikian? Nah, nampak boleh diturunkan, dapat kita lihat pada bagian bawah permukaan pohon pinus ini tidak ada tanaman yang tumbuh kan. Nah, hal ini dikarenakan pohon pinus ini menghasilkan senyawa yang bernama aliopati yang menyebabkan pertumbuhan tanaman atau hal lainnya di sekitar pohon pinus itu tidak dapat maksimal, sehingga seperti definisi tadi dari simbiosis amensalisme, yaitu merugikan salah satu pihak tapi pihak satunya itu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Hal ini juga merupakan kebalikan dari simbiosis yang sebelumnya, yaitu simbiosis dari paku sebar menjangan. Apakah anak masih ingat itu simbiosis apa namanya? Simbiosis komensalisme. Ya, benar sekali. Jadi amensalisme itu lawannya adalah komensalisme. Baik, mari kita ke simbiosis berikutnya. Baik, di sini adalah contoh simbiosis yang selanjutnya adalah simbiosis holoteisme. Mana simbiosis ini adalah hubungan yang pada awalnya seperti simbiosis mutualisme, itu saling menguntungkan dua belah pihak, tetapi pada akhirnya salah satu pihak itu menjadi sebuah parasit, di mana akan merugikan. Nah, di sini ada lichen. Lichen itu adalah simbiosis antara alga dan fungi. Karena alga itu memerlukan fungi untuk menjaga kelembabannya, sementara fungi itu memerlukan alga untuk menyerap sebagai sumber makanan atau nutrisi. Nah, tapi lama kelamaan fungi itu akan menyerap seluruh nutrisi dari alga, sehingga alga itu lama-lama jadi mati. Nah, sehingga dikatakan bahwa simbiosis pada lichen ini adalah simbiosis holoteisme. Baik, simbiosis dari anak-anak yaitu simbiosis kompetisisme, di mana simbiosis ini adalah simbiosis antara hubungan interaksi antara dua individu yang berbeda yang saling berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini contohnya pada pemenuhan bahan makanan. Nah, adapun contoh dari simbiosis kompetisisme ini adalah simbiosis antara misalnya sapi dengan kambing di lahan rumput yang sama, itu memperebutkan makanan yang sama. Contoh yang lain yaitu tanaman tumpang sari yang mengumpulkan zat hara tanah yang sama pada media tanam yang sama. Dan yang terakhir adalah kalau di hutan itu ada yang namanya raja rimba atau singa dengan harimau. Nah, di mana mereka sama-sama karnivora dan mereka berebut atau berkompetisi dalam pemenuhan makanan. Nah, di sini hal itu disebut dengan simbiosis kompetisisme. Dan simbiosis yang terakhir adalah simbiosis netralisme, di mana simbiosis netralisme ini adalah tidak ada pihak dirugikan maupun diuntungkan. Nah, jikalau ada yang diuntungkan, mereka akan semuanya untung. Begitu pula dengan sebaliknya, atau jika salah satu pihak dirugikan, semuanya akan diuntungkan. Adapun contoh dari simbiosis netralisme ini adalah contohnya pada sapi dan kelelawar, khususnya lebih sawah, di mana sapi itu akan dimana dikatakan netral karena sapi itu mencari makanan waktu siang hari sampai sore netral, sementara dari kelelawar itu keluar mencari makanan itu adalah pada saat malam hari atau jam malam. Jadi dapat dikatakan bahwa mereka itu tidak secara langsung berhubungan, tapi sifatnya itu netral. Itu saja dari penjelasan Bapak mengenai simbiosis yang tadi anak berdua diskusikan. Mungkin dari Bapak demikian. Mungkin sekarang setelah kita berjalan-jalan dan melihat ketujuh simbiosis itu, mungkin anak ada pertanyaan atau jikalau tidak ada pertanyaan bisa menyimpulkan dari hasil observasi kita tadi mengenai dari jenis-jenis simbiosis. Mungkin dari Bapak bisa menjawab Bapak. Baik, mungkin tadi saya tidak ada pertanyaan Bapak, langsung saja mungkin saya menyimpulkan terkait dengan perjalanan bersama Bapak tadi. Semari kita melihat contoh-contoh dari simbiosis. Jadi dari saya pribadi terkait dengan metode karya wisata tadi sangat menarik sekali. Jadi di sini saya sudah
mengetahui beberapa hal dan contoh. Misalnya pada simbiosis mutualisme tadi kita sudah menjumpainya pada bougainville yang nantinya pada bunganya itu akan ada serangga yang hinggap, sehingga nanti akan ada simbiosis yang saling menguntungkan. Kemudian pada simbiosis parasitisme tadi juga ada di bougainville yang adanya tadi benalu yang sifatnya sebagai parasit yang nantinya dapat menguntungkan benalu tapi merugikan bougainville-nya. Kemudian yang ketiga, untuk komensalismenya itu juga kita sudah tadi lihat pada simbiosis antara paku tanduk rusa tadi bersama pohonnya. Nah, dimana untuk paku tanduk ekor rusa itu tidak hanya sekedar menumpang saja, menumpang di pohonnya dan tidak merugikan pohon atau inangnya itu sendiri. Kemudian kebalikan dari komensalisme itu adalah ada amensalisme. Nah, di mana amensalisme itu adalah kita jumpai di pohon pinus tadi, di mana itu di bawah bagian pohonnya itu kita lihat tidak ada tumbuhan yang tumbuh di sana karena pohon pinus itu menghasilkan senyawa alopati. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah untuk komputisisme, di mana seperti yang Bapak sampaikan, yaitu misalnya pada kompetisi antara sapi dengan kambing, misalnya pada saat pencarian makanan di suatu tanah yang ada lumpur. Jadi kan di sana secara tidak langsung ada kompetisi untuk mendapatkan makanan tersebut. Kemudian selanjutnya itu adalah untuk simbiosis netralisme, di mana simbiosis netralismenya itu adalah di mana nantinya ada hubungan, yaitu kalau menguntungkan kedua pihak diuntungkan, kalau dirugikan kedua pihak juga dirugikan. Misalnya ketika nantinya sapi yang dominan keluar untuk mencari makan itu kan pada siang sampai sore hari, sedangkan kelelawar itu pada malam hari. Kemudian untuk yang keenam itu adalah yang nantinya pada holoteisme, di mana holoteisme itu adalah contohnya pada simbiosis antara lichens. Baik, mungkin itu saja Bapak yang dapat saya simpulkan terkait dengan perjalanan kita pada hari ini untuk melihat keberagaman dari simbiosis itu sendiri. Baik, mungkin Adi Laksana ada tambahan dari Saya terima kasih. Itu demikian dapat dijadikan sebagai referensi dan dapat ilmu yang kita tadi menelusuri ketika ini dapat dijadikan pegangan dalam memahami materi simbiosis ini. Mungkin dari Bapak itu saja yang dapat membantu dari kegundahan anak adik-adik di sini. Mohon lebih kurangnya Bapak mohon maaf dan Bapak izin pamit. Terima kasih Bapak. Baik, demikianlah tadi video tentang simbiosis. Kita sudah mengetahui jenis simbiosis itu ada 7, seperti mutualisme, parasitisme, komensalisme, amensalisme, kompetisisme, holoteisme, dan netralisme. Jadi diharapkan dengan video ini peserta didik dapat menambah pengetahuannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna selaku dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran dan rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan video ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam video. Saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang ada sempurna yang kadang salah, tapi tujuannya tetap satu, yaitu agar pemahaman peserta didik mengenai materi simbiosis ini dapat menjadi lebih bermakna. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri dan saya tutup dengan kalimat santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.